Pada kesempatan yang baik ini, Kakak akan membagikan soal dan jawaban pembatik level 2 tahun 2024. Semoga soal dan jawaban ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Satu, Pak Budi merencanakan pembelajaran yang memberikan pengalaman menantang dan menyenangkan bagi peserta didiknya. Ia berusaha memanfaatkan perangkat TIK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan materi yang menarik tetapi juga lebih interaktif dan modern. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pak Budi mencari berbagai sumber belajar digital di portal pendidikan seperti Rumah Belajar dan laman web lainnya. Dengan bahan-bahan digital yang telah dikumpulkan, Pak Budi akan menerapkan model pembelajaran berbasis teknologi di kelasnya, yang diharapkan dapat membuat suasana belajar lebih dinamis dan efektif. Model pembelajaran yang akan diterapkan oleh Pak Budi di kelasnya adalah A. Project-based learning, B. Game-based learning, C. Problem-based learning, D. Discovery inquiry learning, E. Station learning. Jawaban soal nomor 1 adalah B. Game-based learning. 2. Setelah melakukan kegiatan awal pembelajaran, Ibu Indah memberikan contoh kasus, gambar, atau video yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Sumber-sumber ini diambil dari media sosial dan digunakan untuk memancing rasa ingin tahu siswa, sehingga mereka dapat memunculkan pertanyaan awal terkait topik yang akan dipelajari. Tindakan Ibu Indah tersebut merupakan bagian dari tahapan awal dalam model pembelajaran berbasis proyek atau Project-based learning, PBL. Pada tahap ini, guru berupaya memfasilitasi siswa untuk menggali permasalahan melalui pemicu, seperti kasus atau situasi nyata, dengan tujuan mendorong siswa berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal yang dilakukan oleh Ibu Indah tersebut pada model pembelajaran Project-based learning merupakan tahapan A. Evaluation the experience, B. Start with essential equation, C. Access the outcome, D. Monitoring the students and progress of project, E. Design project. Jawaban soal nomor 2 adalah B. Start with essential equation. Tiga, contoh pelaksanaan evaluasi terhadap sasaran pembelajaran digital pada aspek input meliputi penilaian terhadap ketersediaan perangkat teknologi, seperti komputer atau tablet, serta akses internet yang memadai bagi peserta didik. Selain itu, evaluasi juga mencakup kesiapan dan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi digital, termasuk keterampilan mengoperasikan perangkat lunak atau platform pembelajaran. Aspek input ini penting untuk memastikan bahwa infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembelajaran digital telah tersedia dan siap digunakan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dari pernyataan di atas, contoh pelaksanaan evaluasi terhadap sasaran pembelajaran digital pada aspek input adalah A. Evaluasi terhadap lulusan dan alumni, B. Evaluasi hasil belajar portofolio peserta didik, C. Evaluasi pemanfaatan bahan belajar dan media, D. Evaluasi kondisi awal dan karakteristik peserta didik, E. Evaluasi oleh evaluator eksternal institusi. Jawaban soal nomor 3 adalah D. Evaluasi kondisi awal dan karakteristik peserta didik. 4. Salah satu peranan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah sebagai pemangku kebijakan untuk mendukung implementasi pembelajaran digital adalah menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti akses internet di sekolah-sekolah dan perangkat pendukung seperti komputer atau tablet. Selain itu, Dinas Pendidikan dapat menyelenggarakan pelatihan bagi guru-guru agar lebih terampil dalam menggunakan teknologi dan platform pembelajaran digital. Dengan langkah-langkah ini, Dinas Pendidikan dapat memastikan kesiapan sekolah dan tenaga pendidik untuk mengintegrasikan teknologi digital secara efektif dalam proses pembelajaran. Dari pernyataan di atas,
Salah satu peranan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah sebagai pemangku kebijakan untuk mendukung implementasi pembelajaran digital adalah A. Mengganti kurikulum yang berlaku dengan membuat desentralisasi kurikulum digital. B. Memastikan infrastruktur dan perangkat pembelajaran digital merata aksesnya. C. Memastikan semua sekolah memiliki web sekolah dan pendataan terpusat. D. Mendata semua guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik sebagai penerima bantuan TIK. E. Mendaftarkan semua sekolah di daerahnya menjadi sekolah penggerak. Jawaban soal nomor 4 adalah B. Memastikan infrastruktur dan perangkat pembelajaran digital merata aksesnya. 5. Pak Anwar, sebagai guru IPS yang ingin memperkaya materi pembelajaran tentang sejarah Indonesia, dapat memanfaatkan website buku Kemdikbud.go.id untuk mengakses berbagai buku teks resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Situs ini menyediakan sumber-sumber belajar digital yang berkualitas, termasuk buku-buku sejarah Indonesia yang sesuai dengan kurikulum. Dengan menggunakan materi dari website tersebut, Pak Anwar dapat menambahkan referensi yang valid dan relevan untuk mendukung pengajaran di kelasnya, serta memperluas pengetahuan siswa dengan bahan yang dapat diakses secara online dan gratis. Dari pernyataan tersebut, bagaimana website buku Kemdikbud.go.id dapat membantunya? A. Mengikuti webinar tentang metode pengajaran sejarah yang efektif. B. Mengunduh buku teks digital tentang sejarah Indonesia untuk menggantikan buku cetak. C. Mencari buku-buku referensi tambahan tentang tokoh-tokoh sejarah Indonesia. D. Membuat soal ujian online tentang sejarah Indonesia. E. Berdiskusi dengan sejarawan melalui forum diskusi di website tersebut. Jawaban soal nomor 5 adalah C. Mencari buku-buku referensi tambahan tentang tokoh-tokoh sejarah Indonesia. 6. Bu Sofia, sebagai guru bahasa Inggris, menyadari bahwa murid-muridnya kurang termotivasi karena kesulitan memahami materi. Langkah awal yang sebaiknya Bu Sofia lakukan dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, PMM, adalah mencari sumber daya dan referensi yang relevan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Bu Sofia dapat mengakses berbagai modul pembelajaran, video pembelajaran interaktif, serta metode pengajaran yang kreatif dan efektif melalui PMM. Dengan memanfaatkan fitur-fitur ini, ia dapat menyusun strategi yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga motivasi dan pemahaman mereka terhadap materi meningkat. Dari pernyataan tersebut, langkah awal yang sebaiknya Bu Yani lakukan dalam memanfaatkan PMM adalah A. Langsung membuat modul ajar menggunakan fitur perangkat ajar. B. Menampilkan materi ajar dan video pembelajaran menggunakan fitur bukti karya. C. Mencari inspirasi pembelajaran dari fitur ide praktik dan video inspirasi. D. Merancang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen murid. E. Memberikan asesmen awal menggunakan fitur asesmen murid untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Jawaban soal nomor 6 adalah C. Mencari inspirasi pembelajaran dari fitur ide praktik dan video inspirasi. 7. Pendekatan PAK, Technological Pedagogical and Content Knowledge, adalah sebuah kerangka yang digunakan dalam dunia pendidikan untuk membantu guru mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Pendekatan PAK diperlukan guru dalam mengembangkan pembelajaran digital maupun salah satu subsistem di dalamnya. Apabila seorang guru sudah kompeten dalam merancang strategi dan mengelola pembelajaran dan menguasai substansi pelajaran dengan baik, maka unsur PAK yang harus ditingkatkan guru tersebut adalah A. Pedagogical Knowledge, B. Content Knowledge, C. Innovation Knowledge, D. Technological Knowledge, E. Curriculum Knowledge. Jawaban soal nomor 7 adalah A. Pedagogical Knowledge.
8. Langkah pertama dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif adalah memastikan kesiapan infrastruktur teknologi, seperti perangkat komputer, tablet, atau akses internet yang memadai. Setelah itu, guru perlu memilih dan menyiapkan platform digital yang mendukung kerja sama antar siswa, seperti aplikasi berbagi dokumen, ruang diskusi virtual, atau alat presentasi online. Selain itu, guru harus memberikan panduan kepada siswa tentang penggunaan teknologi tersebut serta menetapkan aturan dan tujuan yang jelas untuk aktivitas kolaboratif, sehingga pembelajaran dapat berjalan lancar dan efektif. Dari pernyataan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif adalah A. Mengidentifikasi situasi awal lingkungan belajar. B. Memberikan motivasi dan apresiasi. C. Memilih platform pembelajaran yang sesuai. D. Meminta umpan balik siswa. E. Meningkatkan kompetensi profesional penggunaan TIK. Jawaban soal nomor 8 adalah A. Mengidentifikasi situasi awal lingkungan belajar. 9. Pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran merujuk pada penggunaan berbagai jenis materi dan alat berbasis teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Sumber belajar digital meliputi konten yang tersedia secara online atau melalui perangkat digital. Dari pernyataan tersebut, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran? A. Memperluas akses terhadap materi pembelajaran yang beragam. B. Menggantikan peran guru dalam proses pembelajaran. C. Mengurangi ketergantungan pada buku teks cetak. D. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam belajar. E. Memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Jawaban soal nomor 9 adalah B. Menggantikan peran. 10. Seorang guru dapat memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, PMM, sebagai sumber belajar digital untuk membantu mengetahui tingkat pemahaman murid terhadap materi yang akan diajarkan. Dengan menggunakan PMM, guru dapat mengakses berbagai alat evaluasi, seperti kuis, tes, dan penilaian interaktif yang dirancang untuk mengukur pemahaman siswa secara real-time. Platform ini menyediakan fitur untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang cepat, sehingga guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa dan memastikan bahwa materi diajarkan secara efektif. Dari pernyataan tersebut, fitur PMM apa yang dapat digunakan guru? A. Perangkat ajar. B. Video inspirasi. C. Pelatihan mandiri. D. Ide praktik. E. Asesmen murid. Jawaban soal nomor 10 adalah D. Ide praktik. 11. Implementasi pembelajaran digital tidak hanya melibatkan penggunaan perangkat teknologi dalam proses belajar, tetapi juga memerlukan penerapan metode pembelajaran yang relevan dengan kondisi real dan kebutuhan siswa. Hal ini berarti bahwa teknologi harus digunakan secara strategis untuk mendukung dan meningkatkan metode pengajaran yang efektif, bukan sekadar menggantikan cara tradisional. Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam metode yang sesuai dengan konteks pendidikan dan karakteristik siswa, pembelajaran digital dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Dari pernyataan tersebut, implementasi pembelajaran digital apa yang sesuai dengan metode pembelajaran yang relevan dengan kondisi real, misalnya dalam bentuk A. Mengembangkan beragam media pembelajaran digital. B. Memanfaatkan aplikasi rapor hasil belajar digital. C. Menerapkan pembelajaran kolaboratif pemecahan masalah. D. Menggunakan aplikasi Vision untuk berdiskusi secara klasikal. E. Menerapkan fitur pengisian daftar hadir pada kelas digital. Jawaban soal nomor 11 adalah C. Menerapkan pembelajaran kolaboratif pemecahan masalah. 12.
12. Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan kurikulum, memungkinkan satuan pendidikan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik siswa, serta mengedepankan pengembangan kompetensi secara menyeluruh. Pelaksanaan pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka menurut standar proses dalam Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 melalui beberapa tahapan, seperti A. Penentuan, perlakuan, dan penilaian proses pembelajaran. B. Pengembangan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran. C. Perancangan, praktik baik, dan evaluasi pembelajaran. D. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. E. Perencanaan, praktik baik, dan refleksi pembelajaran. Jawaban soal nomor 12 adalah D. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. 13. Penerapan pendekatan TAK, Technological Pedagogical and Content Knowledge, dalam bentuk pengintegrasian TIK, teknologi informasi dan komunikasi, dalam strategi pembelajaran melibatkan kombinasi yang efektif dari 3 domain pengetahuan utama. Dari pernyataan tersebut, contoh penerapan pendekatan PAK dalam bentuk pengintegrasian TIK dalam strategi pembelajaran adalah A. Memanfaatkan fitur tautan di LMS untuk pengumpulan tugas siswa. B. Mengembangkan media video pembelajaran digital. C. Memanfaatkan fitur di platform Merdeka Mengajar untuk asesmen diagnostik. D. Menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah nilai ujian. E. Menggunakan forum diskusi di kelas digital untuk brainstorming. Jawaban soal nomor 13 adalah E. Menggunakan forum diskusi di kelas digital untuk brainstorming. 14. Model pembelajaran Problem-Based Learning, PBL, adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pembelajaran melalui pemecahan masalah nyata atau simulasi masalah yang kompleks. Dalam model ini, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah yang relevan dengan dunia nyata, sambil mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Dari pernyataan tersebut, pemanfaatan sumber belajar digital yang tepat pada tahapan model pembelajaran problem-based learning adalah A. Mengumpulkan data secara berkolaborasi dengan memanfaatkan fitur rumah belajar atau video on demand. B. Menyajikan bahan tayang berupa video dari media sosial untuk memberikan gambaran nyata permasalahan yang diberikan. C. Memberikan tautan mikrosite yang berisi artikel, video, e-book sebagai referensi dalam menyusun perencanaan proyek. D. Mengakses fitur Edugame pada portal rumah belajar untuk memilih jenis permainan yang sesuai topik. E. Menyediakan pos pembelajaran digital untuk melakukan simulasi melalui fitur laboratorium maya di rumah belajar. Jawaban soal nomor 14 adalah C. Memberikan tautan mikrosite yang berisi artikel, video, e-book sebagai referensi dalam menyusun perencanaan proyek. 15. Bu Anita, seorang guru SD, ingin mengajarkan konsep pecahan kepada peserta didiknya. Ia menemukan beberapa konten di portal rumah belajar, seperti video pembelajaran dan permainan interaktif. Bagaimana Bu Anita dapat mengoptimalkan penggunaan konten-konten ini dalam pembelajarannya? A. Menggunakan video sebagai pengantar, permainan untuk memperkuat konsep, dan evaluasi. B. Memilih satu konten yang paling menarik bagi peserta didiknya dan menggunakannya sepanjang pembelajaran. C. Membuat konten sendiri yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan mengabaikan konten yang ada di portal rumah belajar. D. Menggunakan semua konten secara berurutan, mulai dari video, permainan, lalu latihan soal. E. Meminta siswa memilih konten yang mereka sukai dan membiarkan mereka belajar secara mandiri. Jawaban soal nomor 15 adalah A. Menggunakan video sebagai pengantar, permainan untuk memperkuat konsep, dan evaluasi.